bersama saya Kurotayun dengan NIM 432247071. Kali ini saya akan membahas materi mengenai K3L, yaitu limbah B3. Baik, langsung saja. Bagian pertama yaitu kita membahas tujuan identifikasi, jenis, dan karakteristik dari B3. Yang pertama, nama bahan. Nama bahannya itu identitas utama dari satu zat kimia yang harus dicantumkan secara jelas. Nama ini bisa berupa nama dagang, nama umum, atau nama kimia sesuai dengan sistem penamaan IUPAC. Dengan mengetahui nama bahan, kita dapat mengakses informasi lengkap mengenai sifat dan risiko bahan tersebut dari lembar data keselamatan. Yang kedua itu kondisi fisik, merujuk pada bentuk atau wujud zat kimia dalam suhu dan tekanan normal. Ini mencakup apakah bahan tersebut bersifat berbentuk cair, padat, maupun gas, serta karakteristik tambahan seperti warna, bau, titik leleh, titik didih, dan kerapatannya. Yang ketiga yaitu informasi toksikologi, menjelaskan dampak bahan kimia terdapat kesehatan manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Data seperti nilai LD50 atau LC50 digunakan untuk menunjukkan tingkat toksitas bahan terhadap makhluk hidup. Yang keempat yaitu nilai karakter fisik, mencakup parameter penting seperti pH, titik nyala, tekanan uap, dan kelarutan pada suatu bahan kimia. Nilai ini digunakan untuk menilai potensi bahaya dan menetapkan prosedur penanganan serta penggunaan bahan secara aman di lingkungan kerja. Yang kelima yaitu reaktivitas dan stabilitas, menunjukkan bagaimana suatu bahan dapat bereaksi dengan lingkungan atau bahan lain. Beberapa bahan bisa sangat reaktif terhadap air, udara, ataupun bahan kimia tertentu, sehingga bisa menghasilkan gas beracun atau menyebabkan ledakan. Yang keenam yaitu bahaya kebakaran, menggambarkan potensi bahan untuk terbakar atau meledak. Informasi seperti ini titik nyala, flashpoint, suhu penyalaan otomatis, dan gas mudah terbakar yang dihasilkan sangat krusial untuk memilih sistem proteksi kebakaran dan penanganan darurat yang tepat. Yang ketujuh yaitu tipe pemadam kebakaran. Ada berbagai jenis seperti pemadam air, busa serbuk, serbuk kimia, karbon dioksida, dan wet chemical. Setiap tipe digunakan sesuai jenis kebakaran seperti padatan, cairan mudah terbakar, peralatan listrik, atau logam. Yang ke-8 yaitu alat pelindung diri, APD meliputi sarung tangan, pelindung mata, masker, pakaian pelindung, dan sepatu safety. APD wajib digunakan sesuai dengan bahan berbahaya yang ditangani untuk menjaga keselamatan diri. Berikutnya yaitu studi kasus mengenai limbah B3, di mana tumpahan limbah medis berbahaya di rumah sakit. Pada bulan Maret 2021 terjadi insiden kebocoran pada tempat penyimpanan limbah medis B3 di sebuah rumah sakit swasta di kota X. Limbah berupa jarum suntik bekas, kantong infus, dan sisa darah manusia sempat tercecer dan terpapar langsung ke lingkungan sekitar, termasuk area pejalan kaki dan drainase terbuka. Dampaknya yaitu resiko infeksi bagi petugas kebersihan dan masyarakat yang lewat di sekitar tempat tersebut. Yang kedua itu potensi pencemaran tanah dan air tanah dari limbah yang berserakan tersebut. Yang ketiga itu pelanggaran terhadap regulasi PP nomor 101 tahun 2014 dan penanganannya yaitu isolasi area tumpahan dan evakuasi sementara. Kita harus menutup jalur tempat limbah tersebut tumpah. Dan yang kedua itu pembersihan oleh tim khusus dengan APD lengkap. Yang ketiga, rumah sakit didenda dan diwajibkan memperbaiki sistem penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan tersebut. Selanjutnya, apa itu limbah B3? Limbah B3 bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya dapat mencemari lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, serta mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lain. Sumber limbah spesifik berasal langsung dari proses utama produksi suatu industri, misalnya limbah hasil reaksi kimia, sisa bahan baku, atau limbah dari proses pelapisan logam. Limbah ini
biasanya sudah teridentifikasi dengan jelas dalam jenis dan jumlahnya. Sementara itu, sumber limbah tidak spesifik berasal dari aktivitas pendukung yang tidak langsung terkait proses utama, seperti limbah pelarut dari pemeriksaan alat, lumpur dan dari instalasi pengolahan air limbah serta limbah kemasan bahan kimia. Meskipun tidak berasal dari proses inti, limbah tidak spesifik tetap bisa mengandung bahan berbahaya. Baik, adapun karakteristik dari limbah B3, yang pertama mudah meledak. Limbah ini bisa mudah meledak bila terkena panas, tekanan atau gesekan sehingga sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedua, mudah menyala. Limbah jenis ini bisa terbakar sendiri atau sangat mudah terbakar pada suhu tertentu seperti bensin atau pelarut organik. Yang ketiga, reaktif. Limbah yang bisa bereaksi hebat dengan air, udara, atau bahan lain biasanya menghasilkan panas atau gas beracun. Yang keempat, infeksius. Limbah yang mengandung mikroorganisme penyebab penyakit seperti limbah dari rumah sakit, bekas penggunaan jarum suntik, darah, dan lain-lain. Yang kelima yaitu korosif. Limbah ini bisa merusak kulit, logam, atau bahan lain karena bersifat sangat asam atau basah. Yang keenam, beracun. Limbah yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan meskipun dalam jumlah kecil bisa menyebabkan keracunan atau gangguan pada organ. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan limbah B3. Yang pertama, pengemasan limbah B3, di mana pengemasan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan risiko terhadap kesehatan manusia selama proses penanganan tersebut. Ketentuan pengemasannya itu wadah harus kuat, tidak mudah bocor, tahan terhadap sifat fisik dan kimia limbah. Yang kedua, harus sesuai dengan jenis limbah yang dikemas, baik itu padat, cair, maupun gas. Yang ketiga, gunakan kemasan yang tertutup rapat dan tidak mudah rusak. Yang keempat, setiap wadah limbah B3 wajib diberi label identitas yang memuat nama limbah dan kode limbah sesuai peraturan. Simbol bahaya misalnya beracun, mudah terbakar ataupun korosif. Yang ketiga, tanggal pengemasan. Yang keempat, nama dan alamat penghasil limbah. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 adalah penempatan sementara limbah di lokasi yang aman sebelum dilakukan pengangkutan atau pengolahan akhir. Syarat penyimpanannya itu, yang pertama, lokasi penyimpanan harus tertutup dan terlindung dari sinar matahari, hujan, dan angin, memiliki ventilasi dan sistem penanganan tumpahan, spill control, berpagar dan terbatas aksesnya hanya personel tertentu, dan dilengkapi dengan simbol peringatan dan informasi bahaya, alat pelindung diri dan peralatan darurat seperti APAR, buku catatan keluar masuk limbah. Waktu penyimpanannya kurang lebih atau sama dengan 90 hari untuk penghasil limbah, lebih dari 50 kilo atau per hari, dan kurang dari 180 hari untuk penghasil limbah kurang dari 50 kilo per hari dan lokasi jauh dari pengelola atau lebih dari 300 km. Wajib memiliki izin penyimpanan dari instansi terkait, misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.